Ini film horor Korea lagi, tahun 2022 baru setengah. Film ini ditunggu-tunggu netizen. Film horor Korea pertama tahun ini. Ada 10 cerita horor yang berbeda. Setiap cerita punya kesialan yang berbeda. Penonton harus berhati-hati. Mari kita mulai filmnya. Ada 2 model sedang memilih manekin. Semuanya terlihat normal. Tiba-tiba muncul manekin aneh. Tangannya terpelintir. Rekannya bilang ini dari tempat yoga. Sangat aneh. Tapi John ingat awalnya tidak seperti ini. Rekannya menyuruhnya pulang. Baru saja mereka pergi, manekin itu bergerak. Ada 2 orang sedang duduk di taman. Salah satu pria berbaju kuning terlihat aneh. Lehernya berputar seperti robot. Kepalanya menoleh 180 derajat. Wajahnya seperti manekin. John bergegas kabur. Hari ketiga, mereka menata manekin. Rekannya sadar kurang satu. Mereka cari di gudang. John merasa ada yang janggal. Ia melewati taman kemarin, dan melihat ada 2 orang kemarin. Manekin baju kuning berdiri ke arahnya. John berlari, manekin juga ikut mengejar, mengikutinya. Walaupun tersendat, tapi tetap bisa mengejar John. John berlari sampai di jalan buntu, menoleh. Manekin ada di belakangnya, menggerakkan badan, perlahan maju. Wajah manekin yang halus, seperti replika dari seorang pria. John mendorongnya sampai jatuh. Tubuh manekin terpisah. Ini sangat aneh. John bergegas lari. Manekin itu memiliki ekspresi aneh. John putus asa, berlari semakin pelan. Karena tubuhnya menjadi kaku, kakinya juga tidak stabil. Kedua tangannya berubah jadi plastik. Melihat itu, John panik. Ada pria berjas muncul di depannya, menatapnya dengan niat buruk. Wajah John juga berubah menjadi sebuah manekin. Ini adalah episode paling menakutkan, terutama wanita berbaju merah yang merangkak ke atas. Netizen menganggap ini menyeramkan. Ara berada di tempat parkir. Tiba-tiba muncul wanita baju merah misterius, menatapnya dari kejauhan. Saat menoleh, wanita itu masih berdiri di sana. Perasaannya buruk, tapi Ara tidak peduli. Ia kembali ke apartemen, seketika merasakan hawa dingin. Ada wanita baju merah itu lagi. Ara ketakutan, bergegas masuk kamar, tutup pintu. Ia berdiri di depan monitor, melihat situasi di luar. Esok harinya, ia mau berangkat kerja. Wanita baju merah muncul lagi. Ara tidak tahan, ingin memberinya pelajaran. Tiba-tiba ada sebuah mobil lewat. Wanita itu langsung hilang. Ara terkejut. Apa ia halusinasi? Sepulang kerja, di lift, pintu lift terbuka. Wanita itu berdiri di depan pintu. Ada darah di kepalanya. Ara ketakutan, menutup pintu lift dengan cepat. Saat pintu lift terbuka, wanita itu muncul lagi. Di lantai manapun, wanita ini selalu muncul. Ara bergegas keluar dari lift, masuk ke apartemennya, tapi kuncinya tidak terbuka. Wanita baju merah semakin mendekat, ingin menangkapnya. Ara berlari ke tangga. Wanita itu muncul lagi di sana. Ara terus berlari, terkunci lagi. Wanita itu terus mengejar. Ara hampir putus asa. Ia tenang sejenak, karena wanita itu sudah tidak ada. Ara berlari keluar gedung, bersembunyi di tempat terpencil. Baru mau telepon polisi, tak disangka wanita itu menangkapnya, memegangnya dengan satu tangan, merangkak ke atas. Kecepatannya sangat cepat, di luar akal sehat. Sesampainya di atas gedung, wanita langsung melepaskan Ara, melemparnya dengan brutal. Ara jatuh ke lantai dasar. Ia pun mati. Ternyata wanita itu adalah teman sekelas John. Ia dulu pernah disiksa. John target pertamanya untuk balas dendam. Siswa lain kabur. Tengah malam, Hyun sedang mengemudi. Istrinya tak henti meneleponnya. Ia merasa berisik. Tiba-tiba di depan ada seekor rusa. Langsung rem mendadak. Dilihat lagi, di depan tidak ada apa-apa. Ia melihat ada sidik jari di depan kaca mobil. Hyun mengira itu sidik polisi barusan pakai wiper mobil, tapi tidak hilang. Hyeong terkejut. Ia mencoba menghapus dari dalam. Bisa dihapus.
Ia melihat banyak sidik jari di kaca kanan. Hyun merasa ada yang janggal, dan bergegas pergi. Ia parkir di pinggir jalan, ingin membuang sesuatu. Saat buka bagasi, ternyata ada koper yang dipenuhi darah. Ada rambut di atas koper. Hyun memotong rambutnya. Sudah diduga, di dalam ada mayat wanita. Hyun mencari tempat untuk dibuang. Hatinya semakin panik. Berhalusinasi wanita itu terus ada. Banyak sidik jari di kaca mobil. Hyun menghentikan mobilnya. Wanita itu membawa nasib buruk padanya. Ia melampiaskan semua amarahnya. Koper itu dipukul terus-menerus. Kosong. Hanya ada genangan darah. Pintu darurat di samping terbuka. Wanita keluar dari sana, dan bergerak. Hyun panik. Lampu di terowongan tiba-tiba mati. Ia menoleh. Wanita itu hilang. Ternyata ia pindah ke tanah. Seperti ingin bangun. Hyun bergegas masuk mobil untuk kabur, tapi mobil tidak mau menyala. Ia merasakan hawa dingin di punggungnya. Lihat di kaca spion, wanita itu duduk di jok belakang mobil. Belum sempat Hyun melawan, kepalanya dipukul dengan palu. Ini rasanya saat kepala dipukul palu. Wanita melakukan hal yang sama, untuk balas dendam.